Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena kami bisa memiliki kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu dari kitab Kejadian pasal 1 ya Bapa. Berikan hikmat kepada kami, berikan terang kepada kami supaya kami mengerti apa yang Engkau firmankan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan membaca Alkitab kita dari Kejadian pasal 1. Kita akan merenungkan firman Tuhan setiap hari dan setiap hari satu pasal. Ya, kita baca dan kita renungkan ya. Saya akan menemani Bapak Ibu Saudara untuk membaca Alkitab setiap hari satu pasal sambil kita merenungkannya. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi sangat jelaslah bahwa alam semesta ini ada yang menjadikan, yaitu Allah kita, Allah Israel, yang disebut dengan Elohim, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Dan tampak di sini bahwa penciptaan alam semesta ini dalam bentuk bertumbuh atau progresif. Pertama kali bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita, lalu di situ ada roh Allah yang mulai membentuk bumi dengan bertahap. Ya. Ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Inilah kuasa Tuhan. Dengan firman-Nya, begitu Allah berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dan ketika Allah berfirman itu sesuai dengan kebutuhan. Kenapa? Karena waktu itu bumi belum berbentuk dan kosong, lalu gelap gulita. Gelap gulita, saudara bisa membayangkan kita berada di tempat yang gelap, bukan hanya gelap saja, tapi gelap gulita. Tidak ada sesuatu pun seberkas cahaya sedikit pun yang ada. Jadi benar-benar mengerikan suasana itu waktu itu. Gelap gulita. Nah, sesuai dengan kebutuhan Allah berfirman. Dan ketika Allah berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, itulah kekuasaan Allah kita. Ketika Allah berfirman, tidak ada yang mustahil baginya. Dan semua kebutuhan terpenuhi. Ketika dibutuhkan terang, maka terang itu pun ada. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Iya, memang terang itu baik. Karena itu kita juga dirancang menjadi anak-anak terang. Bahkan Yesus adalah terang dunia dan kita pun dirancang untuk menjadi terang dunia juga. Terang itu baik dan terang itu harus dipisahkan dari gelap. Karena itu kita harus meninggalkan semua perbuatan-perbuatan gelap kita. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadi Allah mulai menciptakan waktu ya ini, ada keteraturan. Ada siang, ada malam, tanda dipisahkannya gelap dari terang. Dan mulai ada keteraturan waktu. Ayat 6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Jadi Allah dengan kreativitasnya mulai membentuk bumi ini. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Itulah hebatnya.
Ketika Allah berfirman, jadilah sesuai dengan yang difirmankannya. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Oke, lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Ada progresivitas ya Bapak Ibu Saudaraku. Bumi mulai dibentuk tahap demi tahap. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Ya, ayat 12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Dan ayat 14 berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Jadi terang itu sudah ada, tetapi Allah mulai mengkreasi gitu ya. Mulai mengkreasi bahwa terang itu bisa ditempelkan gitulah ya. Bisa dimunculkan atau bisa dihasilkan, bisa ditempelkan karena terang itu sudah ada. Bisa ditempelkan pada benda-benda terang itu. Iya, Allah mulai mengkreasi. Dan bahkan benda-benda penerang itu bisa menjadi tanda. Di sini dikatakan tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Jadi sejak dari mulanya Allah setelah menciptakan bumi itu diciptakan dengan tahap-tahap yang teratur. Dan juga Allah ingin menata kehidupan di bumi ini dalam keteraturan. Sehingga ada masa-masa waktu. Oke. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Ya. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, ini adalah matahari, dan yang lebih kecil itu berarti bulan untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Jadi ada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Kalau kita belajar astronomi itu akan lebih detail lagi. Dan wow, luar biasa. Ciptaan Allah Israel. Allah kita. Allah semesta alam. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Atau di langit ya. Allah menaruh semuanya itu di langit. Dan untuk menguasai siang dan malam. Dan untuk memisahkan terang dari gelap. Jadi terang dan dari gelap harus dipisahkan. Ini diulangi lagi. Terang harus dipisahkan dari gelap. Jadi kalau kita adalah terang, tidak ada ruang untuk bercampur dengan gelap.
Terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Jadi kalau kita terang, jadilah terang seterang-terangnya. Jangan ada sedikit pun kompromi dengan gelap. Karena Allah melihat bahwa memang terang itu baik, gitu. Yang gelap itu tidak baik berarti. Kita baca lagi ya, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Lihat Alkitab kita Bapak Ibu Saudara, hebat ya. Ceritanya begitu urut. Langit dan bumi diciptakan, bumi tadi belum berbentuk, lalu mulai dibentuk. Lalu ada daratan, lautan, lalu benda-benda penerang. Sebelum itu semua, terang dan gelap harus ada dulu. Pertama adanya gelap, terang harus diciptakan. Luar biasa loh Alkitab kita ini. Begitu gamblang, urut, tidak kacau. Lalu apa? Mulai ada makhluk hidup. Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Dan hendaklah burung beterbangan ya di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dari segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya, amin. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyak, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Lihat di sini bahwa Allah kita itu suka keharmonisan. Ada sesuatu yang tidak sepi tapi penuh dengan kreasi gitu ya. Harus bertambah banyak supaya bertambah ada harmonisasi, tidak sepi. Ya, itulah Allah kita. Dia menciptakan berbagai makhluk untuk kebaikan semua makhluk itu. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Ayat 24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Urut sekali ya, sekali lagi. Wow, Allah kita memang luar biasa. Dan Alkitab kita luar biasa. Ceritanya urut. Jadi kalau kita membaca Kejadian sampai Wahyu, nanti akan gamblang loh. Apa sih sebetulnya maksud Tuhan atas manusia. Jadi nanti kita akan baca dari Kejadian 1 sampai Wahyu ayat maksudnya pasal terakhir ya. Kita baca tiap hari satu pasal. Jadi ini perlu waktu mungkin sekitar 3 tahun lebih ya untuk menghabiskan satu Alkitab kita. Tapi tidak apa-apa. Saya ingin menemani Bapak Ibu Saudara sembari saya sendiri merenungkan firman Tuhan setiap hari satu pasal. Oke, ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Inilah rancangan Allah bahwa Allah akan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Itu adalah rancangan Allah.
Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Inilah kenapa Bapak Ibu Saudara kita kalau membaca Alkitab tidak boleh ayat dicomot-comot lalu disimpulkan. Kita harus membacanya secara lengkap. Sebab kalau kita baca ayat 26 dan 27 ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketika Allah ayat 26 mau menjadikan manusia, berarti ayat 26 ini adalah rancangan. Tetapi eksekusinya adalah ayat 27. Jadi manusia diciptakan tuh seperti apa? Ya bisa kita lihat di sini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu adalah rancangannya. Tetapi eksekusinya adalah maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Rupanya belum ada ya. Bahkan diteguhkan lagi. Menurut gambar Allah atau gambar Elohim. Gambar Allah semesta alam. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yang kita kenal dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi kita diciptakan segambar, menurut gambar. Lalu diteguhkan lagi ayat selanjutnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Jadi rancangannya adalah segambar dan serupa. Tapi eksekusinya hanya segambar. Berarti belum serupa. Ya kalau kita baca Alkitab secara lengkap, akhirnya kita bisa mengetahui sesuatu. Maksud Tuhan itu apa. Karena itu sekali lagi, ayo kita baca Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi apa sih maksud kedatangan Tuhan Yesus itu ke bumi? Nanti akan jelas ya. Jadi Allah menjadikan manusia, eksekusinya adalah hanya segambar, belum serupa. Jadi serupa itu ya ada bagian manusia. Kalau manusia taat, dia bisa serupa, ya. Kalau segambar sudah pasti. Segambar ini adalah berbicara tentang komponen yang ada di dalam Allah, yaitu Allah memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Manusia juga punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi komponennya sudah ada dan sama. Segambar. Tapi keserupaannya belum. Dan manusia harus bertumbuh untuk bisa menjadi serupa dengan dia. Itu proses ternyata keserupaan. Oke. Ayat 28. Allah memberkati mereka. Waduh. Ternyata ya kesukaan Allah itu memberkati. Wow. Kesukaan Allah kita, Allah yang benar, itu memberkati. Bukan mengancam, bukan menakut-nakuti, bukan. Tapi memberkati. Sebab tadi kita baca juga Allah memberkati makhluk yang diciptakannya, yaitu makhluk yang lain. Allah memberkati. Ketika menciptakan manusia juga Allah memberkati. Wow, kita punya Allah yang suka memberkati. Itu berita yang sangat baik. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Oh, ternyata firman-Nya juga sama untuk makhluk tadi ya, binatang-binatang itu ya, yang berkeriapan di air dan di darat ya. Beranak cuculah. Jadi bertambah banyaklah, berkembang biaklah. Penuhilah bumi. Jadi ketika Allah memberkati, itu selalu dengan sebuah perintah. Ya. Kalau kita taat, maka berkat itu benar-benar turun. Karena di sini ada perintah, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkan itu.
Wow, ada perintah untuk menaklukkan. Maksudnya adalah untuk mengelola, untuk memanage, untuk menaklukkan. Jadi maaf, manusia itu dirancang untuk menjadi pemimpin bagi bumi ini. Jangan ada yang menaklukkanmu, tapi kamu yang harus menaklukkan yang ada di bumi. Termasuk siapa berarti? Termasuk ular, termasuk iblis. Jadi bukan hanya makhluk yang kasat mata, tapi juga makhluk yang tidak kasat mata, yaitu iblis. Seharusnya manusia menaklukkan makhluk yang tidak kasat mata ini juga. Sebab Allah memerintahkan taklukkan semua itu yang ada di bumi. Wow, berarti rancangan Tuhan atas manusia itu hebat mestinya. Oke, kita terus renungkan ini ya. Kita terus baca. Jadi manusia diperintahkan untuk semakin banyak berkembang biak. Sekali lagi Allah itu suka keharmonisan. Menyukai sesuatu yang tidak sepi gitu. Penuhilah bumi. Dan Allah merancang manusia untuk menjadi pemimpin di bumi. Menaklukkan semua itu. Jangan malah ditaklukkan, tetapi taklukkan. Jadi sejak dari awal manusia itu dirancang untuk menjadi penakluk. Penakluk maksudnya bagi makhluk lain, termasuk iblis. Tetapi mengasihi sesama, ya. Dan menaklukkan ini adalah maksudnya positif ya, mengelola, memanage makhluk-makhluk lain. Tapi kalau iblis ya memang harus ditaklukkan, dikalahkan supaya tidak menguasai manusia malah nantinya. Dan dari semula Allah ingin kita yang menjadi pemenang. Ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Jadi sejak dari awal Bapa itu memelihara, Allah kita itu memelihara. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Allah itu maha kuasa dan tidak ada yang mustahil baginya. Kalau dia menghendaki jadilah demikian, maka jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kalau kita perhatikan peristiwa penciptaan ini, Allah berkali-kali mengatakan semuanya itu baik. Tapi kali ini setelah menjadikan semuanya termasuk manusia, maka Allah berkata apa? Sungguh amat baik. Allah melihat. Jadi dengan hikmatnya, dengan pemikirannya yang sempurna, Allah melihat tidak ada yang tidak ada yang tertinggal gitu ya, karena Allah melihat dengan segala kedetailannya. Ketika ada manusia dan semua sudah jadi, Allah melihat sungguh amat baik. Jadi yang membuat segala sesuatunya yang diciptakan menjadi sungguh amat baik ketika ada manusia. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara, kita ini di pandangan Allah adalah sangat berharga. Kita ini sangat berharga di matanya. Jadi marilah kita menghargai
rancangan Allah ini. Kita menghargai maksud baik Allah ini, bahwa kita ini dipandangnya berharga. Oleh karena itu mari kita juga menjadikan diri kita benar-benar berharga. Kapan itu? Panggilan untuk serupa dengannya. Dan kalau kita bisa benar-benar memenuhi panggilan itu untuk serupa dengannya, dia adalah pribadi yang menaklukkan segala sesuatu. Artinya dia tidak dikuasai apapun dan dia bisa berkarakter baik, sempurna, tanpa cacat sedikit pun. Nah, kita pun meneladani dia untuk bisa menaklukkan segala sesuatu yang harus kita taklukkan. Jadilah pemenang, serupa dengan dia dalam kekudusannya. Maka kita benar-benar berkeberadaan berharga di matanya. Amin. Jadi untuk video berikutnya adalah Kejadian pasal 2. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu ini. Firman-Mu yang kami baca dan renungkan tidak akan pernah sia-sia. Dalam nama Yesus kami akan bertumbuh mengenal Engkau. Haleluya. Amin.